Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 22 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ya, After edisi kemarin terakhir di hari Kamis ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai dari ISG seperti biasa. Untuk minggu ini perkiraan kami sesuai dengan stock call yang mungkin Anda sudah baca di website kami, ya, bahwa potensinya adalah turun melanjutkan penurunan, ya, tapi dalam prosesnya ini ada potensi untuk pullback terlebih dahulu, ya, dengan resist 6.900-an, ya, itu di 7.034. Ini adalah neckline yang dilewati, ya, ini mungkin akan di retest sebagai resist yang mungkin akan mengkonfirmasi sebuah lower high, ya, sebelum dia turun dengan target di bawah 6.800, ya. Di sini ada gap di 6.800, ini kemudian juga dalam proses penutupan sampai dengan 0,3, ya. 0,3 ini bertepatan dengan sebuah level di bulan Juni 2024, ya. Ini akan menjadi sebuah target turun, ya. Kebetulan di 0,38. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke. Uang untuk invest beserta TA-nya, thanks. Oke, kita lihat. Sepertinya sudah pernah kita bahas, ya, dan saham ini layak untuk invest. Secara teknikal saat ini memang masih konsolidasi di dalam tren naik, ya. Kalau kita bicara tren naik ini ada potensi untuk koreksi dengan 318 ini adalah support terdekat. Ya, kalau kita mau akumulasi bagus di situ, ya. Di bawah 340 ke bawah itu adalah harga yang cukup ideal. Untuk jangka panjang secara teknikal ini masih dalam proses tren naik, ya. Seperti yang Anda lihat di chart, ya. Kita tarik trend line, ya. Ini masih uptrend. Sekalipun dia turun ke 320 ataupun 318, di mana ini adalah area yang ideal untuk melakukan akumulasi. Secara fundamental tentunya ini like invest sudah pernah kita bahas beberapa kali, ya. Secara fundamental pertumbuhannya cukup baik sampai dengan 2024 terakhir. Di kuartal 1 2025 terjadi penurunan revenue, tetapi penurunan tipis, koreksi tipis, dan hal yang wajar. Tapi secara profitabilitas ini masih mengalami pertumbuhan, ya. Seperti itu. Jadi belum ada perubahan untuk WOMF. Lanjut ke pembahasan saham selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham AUTO untuk investasi dan best price-nya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. AUTO. Oke. Untuk Astra Auto Parts secara fundamental sebenarnya ya ini selera, ya. Tapi ini secara bisnis memang marginnya tidak terlalu bagus, ya. Profitabilitasnya tidak terlalu tebal. Ya wajar, ya. Sangatlah wajar. Jadi secara pertumbuhan beberapa waktu terakhir ini cukup baik, ya, secara revenue, tetapi memang secara laba sedikit mengalami koreksi, dan koreksinya wajar. Tetapi yang kita harus tahu adalah profitabilitas dari saham ini memang tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu baik, ya, secara bisnis. Dan kita memang memilih, gitu, ya. Kalau kita memilih kan kita tidak harus memilih saham ini, gitu, ya. Ada yang secara profitabilitas lebih baik, gitu, ya. Ini secara operasional pun marginnya sangat tipis sekali. Sangat tipis, ya, mendekati 5%. Jadi ini mungkin secara alternatif investasi yang lain mungkin Anda dapat temukan secara mudah. Kalau misalkan kita bicara pertumbuhan baik, tetapi secara profitabilitas kami menyarankan Anda untuk mencari yang lebih baik, ya, seperti itu. Untuk secara teknikal ini masih bagus, secara tren masih berpotensi untuk membentuk pola rounding jangka panjang, dan pun secara teknikal jangka pendek dia berpotensi turun. Ini juga misalkan Anda memutuskan untuk investasi, ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk melakukan akumulasi dengan catatan Anda menerima konsekuensi bahwa profitabilitas itu tipis. Tidak istilahnya hampir tidak memenuhi syarat layak invest di peer ataupun di peers. Seperti itu. Oke. Best price. Oke, best price secara teknikal kita akan bicara best price dengan pola rounding yang masih berjalan, ya. Kita melihat di sini ada pola, ya, yang mungkin akan dalam proses koreksi ini akan dapat tercapai, tetapi ini adalah best price. Best price adalah level yang tidak mudah, ya. Dan ini kemungkinan ekstensi dari 1,6.
bahkan lebih ya ini ya, 1,4 ya. Bisa Anda ketemu 1,6 adalah shadow-nya. Nah ini ya, ini adalah shadow. Nah pas ya. Jadi kalau kita bicara best price, area 1300 sampai dengan 1100 itu adalah area best price untuk akumulasi. Oke, lanjut ya. Mohon maaf, tolong analisa MEDC untuk trading. Apa besok masih ada potensi tren kenaikan berapa TP-nya? Terima kasih. Masih ada potensi naik gitu kali ya. Oke, berapa TP-nya? Oke, kita lihat dari technical, jangka menengah panjang pun masih uptrend ya. Masih uptrend, dan untuk potensi kenaikan ini akan menguji area yang cukup kuat, resist beberapa kali diuji dan gagal. Ini kemungkinan akan di retest dalam proses naik kali ini. Jadi area terdekat, TP terdekat dari saham ini adalah shadow di 1535, tapi untuk jangka menengah ini bisa menguji kembali area 1630 sampai dengan 1705. Masih ada potensi untuk naik, masih cukup kuat. Seperti itu. Mohon bahas RGAS untuk trading Pak, saya punya barang di 130, apakah masih bisa naik atau cut profit saja? Kita lihat RGAS secara potensi, apakah sepertinya masih ada potensi untuk lanjut ya, karena di sini ada shadow yang cukup memberikan kita harapan untuk ke sana. Secara teknikal ini memungkinkan untuk naik ke sana. Ini ada 1,6. Jadi kalau Anda mau swing trade ya, TP terdekat areanya adalah 142 sampai dengan 153. Ini adalah TP-nya. Proteksi ya di 132. Oke, jadi bisa cut profit di situ kalau dia turun. Lanjut. Lanjut ya. Saya sudah beli bertahap untuk BRI di 3.800-an untuk investing. Mohon rekomendasinya, apakah boleh di hold dan sabar menunggu hingga BBRI bisa ke 6.000-an lagi? Sebaiknya take profit di harga 5.000-an atau sebaiknya take profit di harga 5.000-an trims Pak? Semoga sehat selalu untuk Bapak dan tim. Tergantung ya, kalau kita time frame-nya jangka panjang sekali, kita boleh kok menunggu sampai dengan 6.000, dengan catatan konsekuensinya kita tentunya harus siap dengan volatilitas jangka pendek maupun jangka menengah. Ketika kita berinvestasi, mindset kita adalah jangka panjang. Mindset jangka panjang tentunya kita tidak terburu-buru untuk menjualnya ya. Dan kita juga sudah menentukan target price itu berdasarkan oleh proyeksi-proyeksi fundamental juga, bukan hanya karena teknikalnya bisa ke sana. Jadi fundamental beberapa tahun ke depan, idealnya berapa harga sahamnya itu menjadi patokan kita, apakah kita hold atau tidak, atau kita jual saham tersebut. Ketika sebuah saham ini naik ke 5.000 dan ternyata secara proyeksi harga sahamnya seharusnya tidak di 5.000, tentu saja yang kita lakukan adalah take profit. Ya. Tetapi kalau misalkan saham ini naik ke 5.000 padahal perhitungan kita, proyeksi kita adalah harga sahamnya di atas itu, ya kita hold. Gitu. Jadi plan itu sudah paten di awal. Ya. Terkait nanti adanya update kinerja, laporan kinerja tidak sesuai atau melebihi ekspektasi, itu tentunya kita akan merubah plan itu tadi. Jadi kita harus tahu perhitungan-perhitungan terkait fundamentalnya dan juga secara teknikal, secara korelasinya akan seperti apa dalam jangka panjang gitu. Tentunya dalam jangka pendek itu akan sulit ya, karena ada noise market dan sebagainya, ada volatilitas, ada apapun itu bisa merubah pergerakan jangka pendek. Tetapi jangka panjang tidak ya gitu. Nah, pertanyaannya sudah dibeli di 3.800 di harga yang paling tidak Anda bisa beli gitu ya, dalam jangka pendek ini bisa akumulasi gitu ya. Apakah kita dapat hold saham ini sampai dengan 6.000? Menurut saya dalam jangka panjang time frame lebih dari 1 tahun ataupun lebih dari 3 tahun, bertahun-tahun, saham ini menurut saya masih akan uptrend ya, selama Indonesia masih eksis ya. Gitu. Memang sekarang ini era sekarang ini kita agak harus menyesuaikan ekspektasi kita terhadap saham BRI. Kenapa begitu? Karena secara suku bunga memang tidak mendukung untuk menstimulan UMKM, di mana di situ mempengaruhi kinerja BRI secara langsung. Ya, tentunya kita harus memiliki time frame yang juga menyesuaikan dengan kondisi. Kalau kita bicara ya, kebijakan akhir-akhir ini memang tidak begitu baik ya secara
suku bunga yang ketat dan sebagainya itu akan mempersulit pertumbuhan ekonomi, dan juga aturan-aturan kebijakan-kebijakan terkait mungkin secara secara umum ya, itu akan menyebabkan memang dalam tekanan itu sudah kita pernah bahas di 2024 ya, kuartal kedua ya, saat itu sebelum adanya transisi ya, dimana ini adalah koreksi yang menurut saya merefleksikan fundamental yang memang terjadi perlambatan, bukan tidak layak ya, tetapi terjadi koreksi yang wajar. Jadi BRI ini tetap layak invest ya, tetapi kita harus bicara terjadinya koreksi ini adalah koreksi yang memang secara langsung menggambarkan kondisi perekonomian kita ya. BRI itu adalah cerminan menurut saya ya, karena ya gimana pun juga dia adalah big caps yang besar yang kita bisa tahu bahwa kita sedang baik-baik saja atau tidak, kita bisa lihat dari sini. Jadi pertumbuhannya ini terjadi perlambatan, tidak membuat dia tidak layak. Kalau harga sahamnya sudah di bawah 3.800 menurut saya itu harga yang menurut saya sudah wajar untuk kita akumulasi, kecuali Anda pegangnya di sini-sini ya. Jadi kita harus segera keluar kalau dia naik untuk sell on strength. Tetapi kalau Anda beli di harga yang cukup wajar, ideal untuk kita beli untuk berinvestasi, menurut saya Anda dapat yield dividen yang bagus dan juga potensi capital gain dalam jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah kita jual terlebih dahulu secara teknikal? Tentunya saya akan menjelaskan secara teknikal. Kalau kenaikan ini terjadi di 5.000, itu mungkin kurang dari 2 tahun, 1 tahun lebih cepat dari 1 tahun atau 2 tahun paling lambat, itu Anda bisa take profit. Kenapa? Dia lebih cepat dari perkiraan kita secara fundamental. Ya, tetapi apabila misalkan terjadi kenaikan lebih tinggi lagi, ya kita bisa jual lebih cepat. Ya, kita bisa hold tidak ke 6.000 bisa, asalkan time frame Anda bisa lebih panjang lagi. Kenapa? Karena memang jangka panjang dia masih uptrend. Ya, koreksi-koreksi ini koreksi yang wajar. Ya, gitu. Dan sekarang pun menurut saya ya harga yang bagus untuk kita beli, gitu ya. Itu dengan yield ya kita ekspektasikan di atas 8% ya dividennya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat sekarang pun kita hold, kita dapat dividen tahun depan ya, sahamnya belum naik ke 5.000 pun tetap baik-baik saja menurut saya seperti itu. Kecuali kita belinya di sini. Nah, kita harus siapkan level exit segera agar nanti kita bisa, misalkan dia koreksi lagi, kita bisa buyback lagi. Tapi kalau Anda beli di 3.800, kalau menurut saya Anda harusnya lebih santai ya dibandingkan dengan mungkin investor-investor yang mungkin punya posisi di harga yang lebih tinggi. Di atas 4.000, di atas 5.000 apalagi, itu mungkin akan sedikit harus bersiap-siap gitu ya, dengan adanya tekanan market secara harga saham jadi mungkin akan berat untuk naik ke sana gitu ya. Nah, itu harus ya bisa disesuaikan gitu ya. Jadi menurut saya kalau dia naik ke 5.000 dengan modal 3.800 menurut saya harusnya lebih santai. Nah, ini tergantung juga alokasi ya. Kalau mungkin alokasi Anda mungkin sudah maksimal ya, dengan adanya tidak mungkin saham itu naik terus menerus, ya Anda bisa take profit sebagian. Misalkan kita bilang 25% dari pengalokasian. Ya, atau misalkan 50%. Nanti Anda bisa buyback lagi. Misalkan ya, ini ABC ini sukses ya. C-nya ini nanti bisa breakout ya dan bisa ke 5.000. Anda nanti bisa buyback mungkin di 4.100 atau di 3.800 bahkan masih bisa sebenarnya kalau Anda bisa jual di 5.000. Tetapi itu kan time frame jangka pendek. Ya. Kalau Anda ini tergantung dengan Anda ingin investasi yang santai atau tidak, atau memang Anda saya pengennya kalau udah profit jadi jual ya 5.000 ya segera dijual, nggak apa-apa, karena nanti ada potensi Anda bisa buyback lagi di dekat dengan angka 4.000 level psikologis gitu ya gitu. Nah, ini tergantung juga nanti kalau dia bisa berhasil seperti itu kira-kira ya gambarannya. Kalau misalkan dia bertahan tidak lebih dalam dari 3.300 gitu ya, itu tentu saja itu masih sama. Tetapi kalau ditembus ya ini akan berbeda cerita ya, kita ikutin saja gitu. Oke. Tolong bahas MBMA soalnya nyangkut di 465. Teknikalnya atau gimana? Ya, kalau bahas itu kan bisa dibahas dari sisi apa? Banyak ya, bisa trading, investasi gitu ya. Namanya nyangkut ya harusnya tidak ya kalau kita trading itu. Nah, ini seharusnya ini masih turun ya. Ini sesuai dengan pembahasan terakhir di 380 ya. Kalau Anda punya di 436 berapa tadi? 465, sorry. 465 itu kan di sini nih. 465 average ya. Itu potensi loss Anda 18% potensi ya. Gitu. Jadi kalau saya misalkan punya ya harusnya tidak terjadi ya di PTR. Kenapa? Karena ya kita 5% aja nggak mau ya.
gitu ya. Oh ya PTR sorry, untuk waiting list saat ini antriannya 8 ya. Itu ini akan masuk secepat-cepatnya tanggal 4 Juli. Ya, silakan bagi Anda yang ingin waiting list private trading room. Bagi Anda yang punya waktu ya, untuk Anda yang trading dan punya banyak waktu khusus untuk itu. Kalau Anda tidak punya banyak waktu, saran saya joinnya Bulls Hunter. Baik, seperti itu ya untuk MBMA. Jadi kalau saya mungkin akan segera mencari level untuk sell on strength yang misalkan di 422 atau 420-an. Ini lossnya 8% sih, ini tidak masuk lagi ke perhitungan trading kita ya. Gitu. Secara teknikal jangka pendek. Izin bertanya Pak Yep, pada konten sebelumnya Bapak sering bilang dalam trading harus disiplin manajemen risiko. Saya penasaran dalam penentuan risiko ini, apakah berdasarkan karakteristik individu, melihat secara analitis teknikal atau bagaimana Pak? Tentu saja kita tentukan berdasarkan individu kita, profil kita. Risiko 5% misalkan, kita hanya mencari saham yang risikonya 5% secara teknikal. Misalkan kita menemukan saham yang risikonya lebih dari 5%, kita skip gitu ya. Jadi secara analisa, ya kita analisa risikonya kira-kira berapa, kalau itu lebih dari batas maksimal kita punya toleransi risiko, ya kita skip, kita buang, kita abaikan, maksudnya bukan kita buang karena kita belum punya ya, kita abaikan gitu ya. Jadi kita sudah punya batas secara personal, kita hanya mampu loss sekian, kita nggak mau lebih dari itu, ya itulah batasannya. Nah, kita cari sahamnya kita cari sahamnya yang risikonya tidak lebih dari batasan itu tentunya. Oke, paham ya? Jadi kita tentukan ya batas risiko kita, kemudian kita cari saham yang risikonya tidak lebih besar dari itu. Misalkan kita punya batasan risiko 5%. Kita menemukan saham 4% ya kita ambil. Kita menemukan saham 3%. Tentu saja juga kita harus lihat potensi returnnya, potensi kenaikannya, upside-nya berapa persen. Ya. Jadi seperti itu cara milih kita. Kita tentukan dulu batasan risiko, kita cari sahamnya yang risikonya lebih rendah, semakin kecil risikonya semakin bagus. Tapi ya dengan catatan potensi kenaikannya juga harus memenuhi syarat juga, gitu. Oke. Dan itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin sudah pasti nyangkut, ya. Gitu. Oke. Assalamualaikum Mbak Yef. Waalaikumsalam. Apakah saham ADMR masih dalam kondisi uptrend atau udah saatnya dilepas Pak? Berarti trend following ya. Masih uptrend ini secara jangka pendek. Untuk jangka menengah downtrend. Jadi ini cocoknya hanya untuk swing trading. Oke, jadi dan ini swingnya masih bisa ya, sepertinya untuk jangka pendek ini masih bisa 1040 ataupun di 1100, ini masih bisa untuk swing trade. Anda punya di berapa saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk trend following bukan untuk saat ini. Bukan pilihan yang tepat menurut saya seperti itu, karena trend following itu jangka menengah. Jangka menengahnya masih pullback atau koreksi dalam tren turun, trennya masih turun gitu. Tolong Lisa, BRPT apakah akan turun terus? Nggak ada saham turun terus, itu nggak ada. Namanya saham itu naik dan turun ya, jadi jangan pakai terus. Kemarin beli di harga 1400, wah tinggi sekali Anda beli. Ya kalau Anda belinya di pucuk, yang kita harus tahu tadi ya ada batasan resiko. Ya. Kalau secara teknikal sih ini koreksi, masih koreksi, artinya masih ada potensi untuk naik lagi. Ya, belum ada dia reversal. Misalkan seperti ini ya, reversal itu seperti ini. Ini koreksi, ya reversal itu seperti ini, ada candle seperti ini nih. Ya. Kalau ini koreksi wajar. Ya, flat, cenderung flat. Gitu, koreksinya masih wajar dan masih bisa untuk dia melanjutkan kenaikan, ini koreksi. Ya. Nah ini kalau Anda punya di 1000 berapa tadi, 1400 secara teknikal, saya nggak tahu batasan risiko Anda 1000 berapa, 500 ya, 1400, Anda sekarang ini masih dalam posisi floating ya, floating profit. Saya akan cut di sini 1460. Kenapa? Kalau dia tembus itu level ya, dia akan turun ke 1380, yang dengan demikian ya floating profit kita bisa menjadi floating loss gitu. Jadi kita akan cut di sini, cut profit
Kemudian mungkin kalau ada kesempatan buyback di bawah 1400. Begitu. Oke. Mau analisa saham SIDU ke depannya Pak? Apa ini analisa jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, ya toh? Kedepannya ya masih akan diperdagangkan gitu jawaban saya ya. Jadi kalau bertanya itu harus detail. Jangan sampai bertanya cuma ini bagaimana, itu bagaimana. Ya, kita jawabnya juga bingung. Ya saya jawab nggak gimana-gimana. Bagaimana kedepannya? Kedepannya masih akan diperdagangkan. Gitu kan? Nggak salah kan saya jawab seperti itu. Makanya kalau bertanya kita harus tahu dulu tujuannya bertanya itu apa. Mau trading kah? Mau invest kah? Mau tanya jangka pendek teknikalnya seperti apa? Fundamentalnya bagaimana? Nah itu loh. Kalau mungkin Anda bertanya saja masih belum tahu cara bertanya, ya kita jawabnya susah. Gitu loh. Ya jadi harus tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Ya. Jangan ini bagaimana itu bagaimana. Nah, ya gitu. Jadi harus jelas, Pak, saya mau berinvestasi saham A. Menurut Bapak fundamentalnya oke atau tidak, layak atau tidak? Harga sekarang ketinggian atau masih bagus untuk dibeli gitu loh. Apa susahnya bertanya seperti itu ya? Saya rasa tidak susah. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di F-Talk. Konsultasikan dengan advisor apabila Anda member. Jangan sampai Anda tidak konsultasi. Jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Nah itu repot. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.